pembukaan salam sapa dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih dengan saya. Bagaimana saudara sekalian, sehat ya? Baik, pertemuan kali ini sebelum kita masuk materi pembahasan tentang walimah al-urus, kita awali perkuliahan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah walimatul urus, pengertian dasar hukum dan hikmahnya. Pengertian walimatul urus. Kedua mempelai, kedua keluarga, baik dia laki maupun perempuan, kemudian juga tamu-tamu yang hadir. Di dalam ilmu fikih, walimah merupakan jamuan pernikahan atau semua makanan untuk para undangan perkawinan. Jadi penekanan di sini adalah jamuan makan yang disiapkan untuk tamu undangan karena adanya pernikahan. Kalau pertemuan itu tidak perkawinan atau tidak pernikahan, itu bukan walimah. Di sini disebut dengan walimah. Memulai jalan hidup yang terakhir adalah sebagai realisasi arti sosiologis dari anak muda. Karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, mesti hidup bersama dengan orang lain. Baik, pelaksanaan pernikahan yang terjadi sehingga setelah nikah kemudian ada waktu momen yang cukup baik, yaitu walimah. Kemudian sekaligus tamu undangan yang datang dalam acara pernikahan tadi itu dikasih makan, dikasih hidangan, sekaligus mendoakan mempelai, dan juga sekaligus memaklumatkan atau akil nikah. Jadi inti dari walimah itu ada tiga, yaitu jamuan pernikahan, yang kedua adalah mendoakan mempelai dengan doa yang sudah sering diwafatkan adalah juga sekaligus memaklumatkan kepada keluarga, kepada masyarakat bahwa suami istri atau laki perempuan yang baru saja ijab kabul itu sudah menjadi suami istri. Sehingga nanti kalau mereka ini keluar rumah mana saja tidak akan diikuti. Karena apa? Karena sudah dilakukan walimatul urus. Dasar hukum walimatul urus. Nah, bagaimana hukum melaksanakan walimah? Walimatul urus merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam dan tidak ada khilaf para ulama bahwa menyelenggarakan walimatul urus adalah hukumnya sunnah. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, baik kalangan Hanafi, Syafi'i, Maliki, semuanya sepakat bahwa walimatul urus itu adalah hukumnya sunnah. Islam dalam sebuah hadis menerangkan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf telah menikahi perempuan dengan mas kawin senilai 1 biji emas, beliau menganjurkannya menyelenggarakan walimah dengan dasarnya, dengan sabdanya, Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Aufin atau sufratin apalah ma'adha qala ya Rasulullah inni tazawwastu imra'atan ala wazani nawatin min dhahabin qala fadarakallahu laka aulin walau isyatin. Ini sabda Nabi yang artinya dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW melihat ada bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf
dia bertanya, apa ini? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka beliau bersabda, semoga Allah memberkaimu sementara walimatul urus walaupun hanya menulis seekor kambing. Ini sebagai dasar bahwa pelaksanaan walimah itu sangat dianjurkan. Hikmah walimatul urus. Menurut pendapat para ulama, hukum menghadapi walimatul urus ini berjihad. Mazhab Hanafiyah menganggap bahwa menghadapi walimatul urus itu hukumnya sunnah. Adapun menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, hukumnya wajib selama tidak ada kemungkaran. Nabi SAW bersabda, apabila seorang tidak merasa mengundang walimah hendaklah dia menghadirinya. Karena apa? Karena pentingnya menjalin sosial di antara tetangga, di antara keluarga, dan bahkan dengan datangnya antara walimah urus ini merupakan suatu dorongan semangat kebahagiaan yang terberikan kepada si pengantin dan juga keluarga, sehingga memberikan kebahagiaan kepada suatu pihak. Masya Allah, kalau orang yang punya gawe kemudian tetangga ditinggal anaknya, apalagi si pengantin itu suka sama sukanya, sudah sepupu, sudah mantannya itu sudah sama-sama senangnya, tamu-tamu sama datang kedua kali, itu kebahagiaan yang tidak ini menjadi walimah sangat baru. Apa hal-hal yang membutuhkan menjadi walimah? Ulama juga memberikan kriteria. Saya mengambil sebuah pendapat dari Imam Nawawi, menghadiri undangan walimah gugur jika terdapat hal-hal yang seperti itu. Satu, makanan yang disediakan mengandung keharaman atau subhan. Kalau ada nanti misalnya itu tahu bahwa jamuan makanan walimah urus itu kok mengandung keharaman makanannya, ada whisky, ada amer, sebagainya, itu kamu tidak datang apa-apa. Kalau betul-betul yakin di situ ada makanan. Yang kedua, undangan tersebut hanya terkhusus bagi orang kaya saja. 1. Macam-macam walimah. Masyarakat dan lainnya. Adapun macam-macam walimah, ya ini saya kenalkan. Walimah urus bentuk kesyukuran dari pengantin laki-laki dan perempuan, pasangan akikah, rasa syukur dengan menggunakan makanan yang disajikan untuk tamu undangan. Ini walimah urus. Yang kedua, walimah musafar. Kemarin sebelum tetangga kita yang pergi haji atau pergi umroh biasanya juga melaksanakan walimah musafar, bentuk kesyukuran sebagai ucapan atau pemberian doa atau bentuk syukur oleh seorang yang akan melakukan syafaat atau ibadah. Syafaat itu sehari, maksudnya di sini ibadah haji atau walimah musafar. Setelah melaksanakan walimah urus, kemudian suami istri ini subur selang 6 bulan, 7 bulan, biasanya hamil. Namanya walimatul hamil. Setelah usia 10 bulan setelah kelahiran anak, walimatul wafiyah atau akikah. Sesi tanya jawab. Ini terkait kewajiban orang tua terhadap anak, sebagaimana yang dengan paparkan tadi ada 4, diantaranya itu adalah menikahkan. Bila Ustaz Afwan melalui lentung katanya kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah anak terkait makan dan minum, itu bisa gugur ketika anak sudah menjelang balik. Kemudian pertanyaan saya, apakah kewajiban orang tua dalam hal menikahkan itu juga bisa gugur ketika anak sudah balik? Terima kasih. Baik, saya jawab. Karena saya sampaikan bahwa perlu tidak tahu tiba-tiba ada
laki-laki yang mendatang, yang kamu harapkan seorang putri kuliah, pulang, punya jodoh datang, yang kamu harapkan, syukur nggak? Syukur. Nah itu. Punya ingin rumah, punya ingin rumah, tercapai rumahnya di tempat yang sesuai harapan orang tua. Contoh saya, kenapa saya kasih nama anak muda? Karena orang tua saya itu ingin bagaimana anaknya ini menjadi orang yang selalu menyinari orang lain. Karena muda itu artinya bersinar. Yaitu ada anak yang dikasih nama Mulyono. Mudah-mudahan anak itu menjadi orang yang mulia. Dan itu pertama. Yang kedua, memberikan makan minum yang baik, yang halal. Ini kewajiban yang kedua. Karena apa? Dengan pendidikan yang layak. Ini kewajiban orang tua. Sampai ini termasuk mendapatkan amanah. Orang tua itu nggak benar kamu disekolahkan di UI. Jadi tanggung jawab orang tua benar ini. Yang keempat adalah bisa nama, makan minum, pendidikan, menjodohkan. Karena apa? Betapa gagalnya orang tua ketika kecil kasih nama yang baik, dikasih pendidikan yang baik, kasih makan minum yang baik. Ternyata itu jodoh itu nggak dipilihkan. Misalnya kita punya mantu tapi nggak sesuai harapan orang tua. Misalnya, benar? Sama jodoh ini penting. Maka jangan sampai kamu nanti ini tahu-tahu itu nyari jodoh sendiri. Dia tetap baik, kalau nggak baik benar. Adik-adik saya katakan, jangan sekali-kali kalau menikah, tapi begitu kamu menikah kemudian cerai, menyusahkan orang lain, menyusahkan keluarga, menyusahkan anakmu. Pembagian aja belum sudah menyusahkan, apalagi sudah punya anak 5, 4, sudah umur tua, jangan. Nah itu makanya sebelum kamu nikah harus diberikan bekal yang kuat. Baik, oke ya. Ada lagi? Penutup. Terkait dengan